Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Deviani dengan NIM 1401420334, nomor presensi 33, rombel D, dengan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi. Di sini saya akan menjelaskan dari topik 1 hingga topik 7. Berikut penjelasannya. Topik 1. Hubungan manusia dan teknologi. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat, mengingat manusia adalah pencipta teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya, sehingga segala sesuatu diharapkan berjalan dengan baik. Saat ini, teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia sulit memisahkan dengan teknologi. Teknologi ini merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan mewah, karena manusia itu sangat membutuhkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Teknologi ini berfungsi untuk memudahkan manusia dalam kegiatan dan melindungi diri. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi ini berfungsi sebagai melindungi diri? Contohnya itu adalah teknologi pakaian. Contohnya itu berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan maupun kepanasan. Topik 2. Dampak positif dan negatif teknologi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital. Yang pertama itu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua itu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga itu mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat itu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan pihak lainnya. Selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama itu 1. Keamanan digital. Keamanan digital ini dibedakan menjadi 3, yaitu serangan dunia maya. Contohnya itu dalam bentuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan. Yang kedua itu pencurian informasi dan identitas. Contohnya itu suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga itu manipulasi data digital. Contohnya merubah suatu nilai data yang tersimpan. Yang kedua itu kualitas hidup. Dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan hidup, masalah mental, dan masalah produktivitas kerja. Yang dampak negatif yang ketiga itu adalah bidang ekonomi dan politik. Contohnya itu pembunuhan pekerjaan, yaitu munculnya teknologi baru seperti ojek online. Topik 3 itu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Fungsi IoT ini adalah sebagai sarana untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang fisik, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari seperti penggunaan perorangan, perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, dan lain-lain. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internet dan eksternal.
Manfaat IoT adalah: 1. Memudahkan proses konektivitas. 2. Ketercapaian efisien. 3. Meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Manfaat Big Data itu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bidang teknologi informasi, yang kedua itu ada bidang bisnis. Topik 4. Konsep dasar dan pemanfaatan AI. AI yaitu kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Konsep AI ini yang pertama itu sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional, thinking rationally. Yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly. Yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional, acting rationally. Topik 5. Konsep dasar dan pemanfaatan e-commerce. Apakah itu e-commerce? E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara formal, transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Mengapa kita harus mempelajari e-commerce? Yang pertama itu, teknologi e-commerce berbeda, lebih kuat dari teknologi sebelumnya. Yang kedua itu, e-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan. Manfaat e-commerce itu: 1. Mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. 2. Mempermudah pemasaran promosi barang dan jasa. 3. Memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas atau pasar tradisional. Yang 4. Mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, bisa melalui m-banking atau transfer. Yang keenam, mempermudah penyebaran informasi. Topik 6 itu etika dunia cyber. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lainnya. Cyber etis adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Ada beberapa hal yang penting terkait dengan dunia cyber. Yang pertama itu, kita harus hargai orang lain di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang kedua itu, pikirkan segala sesuatu sebelum mengunggah foto, video, atau tulisan lainnya. Yang ketiga itu, jangan mengunggah atau mengunduh video-video atau yang tidak layak ditonton. Yang keempat itu, jangan melakukan plagiat kepada orang lain. Di sini ada tips bijak menggunakan internet. Yang pertama itu, batasi pembelian kuota internet. 2. Gunakan internet seperlunya saja. 3. Carilah hal-hal yang positif dan bermanfaat, seperti mengerjakan tugas atau mencari informasi yang lainnya. Yang keempat itu, berhati-hati dengan menggunakan akun pribadi. Yang terakhir itu topik 7, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi IT dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.